Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim al-jama'i amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Jumat, di mana kita duduk bersama adalah membahas tentang ilmu huruf, yaitu ketika kita membahas tentang ilmu huruf, maka dengan mengenal ilmu huruf ini kita mengenal diri kita. Ada banyak cara atau metode di dalam pengkajian untuk mengenal diri kita hingga kita bisa mengenal Tuhan. Kita sebut Tuhan ini bahasa umum. Ada yang disebut dengan sifat 20, kemudian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kemudian dengan bahasa tujib. Ada banyak cara kita belajar. Kemudian dari banyaknya cara belajar, dari semua kitab manapun yang diajarkan, ini ada golongan-golongan akhirnya. Ada yang beranggapan golongan orang-orang tasawuf atau orang-orang yang sampai. Ada juga orang-orang syariat. Jadi kita ini kadang-kadang bisa sakorehing saurangan, apalagi di minggu-minggu ini, di bulan-bulan ini sangat luar biasa. Ada banyak komentar seakan-akan orang hukum atau orang syariat dengan tasawuf itu bermusuhan benar, dengan kata-kata celaan, hinaan yang sangat luar biasa. Banyak kita baca, sumpah serapah itu luar biasa, dengan menyimpulkan bahwasanya cukup biar kita nih hidup banyak ibadah amal, kuati amal aja kita hidup. Apa nang digawi Rasulullah gawi. Jadi banyak bahasa-bahasa, kada perlu aja mikir-mikir di mana Tuhan dan segala macam. Yang penting beramal, sembahyang, puasa, sudah. Ada yang seperti itu. Kemudian ada pula ketika perbincangan orang syariat dengan orang tasawuf, kemudian ini ujar. Tapi kita membaca apa gitu? Orang tasawuf bertakun dengan orang syariat, ikam aja sembahyang tarus, tahulah lawan Tuhan. Amun kada tahu lawan Tuhan, marahakan ke mana? Ya, lalu dibahas oleh orang syariat, Tuhan tuh je barah ulang. Amun Tuhan barah berarti kan bertempat Tuhan. Karena orang tasawuf tadi kalau sembahyang terus kada tahu lawan Tuhan, marahkan ke mana sembahyang. Iyalah. Jadi bahasa yang disampaikan tidak 100% bisa dipahami. Contoh dari Banjarbaru menuju Banjarmasin, ya, orang Banjarbaru menuju Banjarmasin atau sebaliknya, dari Banjarmasin menuju Banjarbaru. Perjalanan dari Banjarmasin ke Banjarbaru itu kan arah, atau dari Banjarbaru menuju Banjarmasin itu kan arah. Setelah sampai di Banjarmasin, mana arah tadi? Setelah sampai di Banjarbaru, arah tadi mana? Kan itu maksudnya. Bahasa arah berarti kan bahasa jahir. Bahasa arah berarti bahasa syariat. Orang syariat pada mengatakan Tuhan berarah. Nang berarah itu kita nang jahir, nang berarah. Dulu pernah kita jelaskan bahwasanya sebelum adanya alam semesta,
Ya, sebelum adanya. Yang ada hanya yang ada. Apakah ada sebutan atas bawah, kiri dan kanan? Tidak ada sebutan. Malam siang tidak ada sebutan. Itu kan maksudnya. Tapi ketika sudah ada penjahiran, barulah disebut ada arah. Maka arah itulah yang disebut dengan bahasa. Nah sekarang kita ini kalau sudah belajar mengenal dengan diri, jangankan bicara arah, bicara Tuhan kan kada ada lagi. Kalau sudah kenal dengan diri, lebur diri, bicara Tuhan tidak lagi, apa lagi bicara arah. Nih debat yang ada habis-habisnya, akhirnya debat panjang, taling, sumpah serapah, silakan banyak. Jadi orang ahli syariat di bahasa seperti itu, akhirnya orang tasawuf begitu. Nah sampai akhirnya misal nih nang ketujuh belajar tasawuf, buktinya apa aja? Namun ada yang menakuni buktinya apa nih aja? Belajar tasawuf aja. Amun syariat kan jelas kelihatan, jungkang ruat ketahuan, puasa ketahuan nih. Apa bukti nih? Orang syariat berdagang dapat duit nih, orang syariat nih. Bukti sekarang tasawuf di mana? Nih, belajar ilmu ketuhanan adalah aja buktinya. Misal, Ranai kada kau menjawab. Kenapa? Karena orang tasawuf itu la harfin la syautin. Kada ada lagi. Bila orang tasawuf ditakuni buktinya mana? Takurihnya la harfin la syautin. Tenang, mutmainah hatinya. Baca. Kenapa aja kau takuni bubuhan tasawuf Ranai aja kada kau menjawab? Ya. Bukan kada kau menjawab, diamnya itulah jawabannya sudah. Diamnya orang tasawuf tuh tenang sudah. Kada mau lagi jawab sudah. Tapi kalau orang syariat sampai waktu gelisah luar biasa. Apalagi perseratan mandi kamat sudah. Bergesak-gesak buka. Ya, syariat. Wajar. Orang yang sudah sampai tasawuf melihat orang syariat gasak-gasak lah bahasa banjir atau apapun wajar kan ini syariat. Ada salah juga ini. Maka disinilah ketika kita sudah mengenal diri, mengenal dengan Tuhan, itu paling banyak sudah la harfin la syautin. Makanya muncul hadis, kalau kita didebat, kita tahu sudah yang mendebat ini dengan bahasa apa ya. Dan bahasa yang didebat walaupun kita benar tetap kita salah kalau kita melawan ini. Kalau orang sudah kenal dengan Tuhan takurehi, iya bahasanya apa? Talajari itik bakunyung. Kan bahasa ada talajari itik bakunyung. Kalau orang tasawuf pada mau mencari bukti kan Ranai sudahnya. Tenang. Jadi ketenangan itulah sesungguhnya kita yang mengenal diri ini, mengenal dengan Tuhan. Bukankah kita sudah mengupas beberapa lapisan hati kita? Tuh, tasawuf itu kan mengupas lapisan hati sampai di mutmainah. Ada akhir hidup kita ini yang dipanggil, wahai nang penyembahyang, nang kada suah sembahyang, nang kada suah katinggal sembahyang, ayo mari belikan lawan aku, kada suah dipanggil Tuhan. Quran kada pernah cari ayatnya kalau ada nang memanggil nang orang penyembahyang dikiau bulik Tuhan marilah masuk ke dalam surga kau kada ada. Ya Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang tuh nang dipiau Tuhan. Jadi bukti kita belajar mengenal diri, boleh hendak belajar sifat 20 sampai ke diri, sampai ke Tuhan boleh. Belajar usuluddin boleh. Kita kada akan menyalahkan itu karena macam-macam kitab, banyak kitab. Ulama-ulama terdahulu tuh banyak mengarang kitab. Misalnya dengan cara sifat 20 belajar kenal dengan Tuhan. Ya, belajar usuluddin kenal dengan Tuhan. Sama aja jalan. Anak kabajar jalan Sungai Tabuk, Tabus saja juga. Jalan
Jalan Subarjo tembus saja juga, jalan atas tembus saja juga. Nah, apalagi Cama, karena sampai di sini. Kenapa? Kada baik ya sifat 20, kada baik ya belajar asma wa sifat, ya tidak ada. Maka ada suatu hadis, janganlah mencela mencela waktu, karena waktu itu aja Tuhan aku, waktu aja kada boleh dicela. Ternyata baik orang tasawuf maupun orang syariat atau orang fikih, bila sudah berbeda paham, wah, disitulah kada sadar lagi sudah emosi muncul, hinaan, celaan muncul dalam berdebat. Luar biasa. Kenapa kita menjelaskan hal-hal seperti ini? Karena banyak masukan-masukan, dan kebetulan pada malam hari ini kita memasuki dua huruf yang sama bentuknya tapi beda nama, yaitu kita memasuki pada huruf to dan za. Di sini to simbolnya pada hati, yang bermakna at-tahir wal al-muttahir, maha suci lagi mensucikan. Tok diletakkan atau simbolnya pada hati, yang suci mensucikan. Nah, disinilah syariat dan makrifat, atau bahasa kita syariat, orang syariat dengan orang tasawuf. Di huruf taknya ini penentuannya. Semua diri itu ada huruf to, ada hati. Kadakawa syariat aja dipakai, kadakawa juga. Atau tasawuf aja dipakai sebutin, kadakawa juga, karena ada huruf taknya. Suci mensucikan. Maknanya apa di sini? Misal, ketika lidah berkata Allahu Akbar, maka hatilah yang mensucikan kalimat takbir tadi. Hati yang mensucikan. Jangan sampai lidah berkata Allahu Akbar, lidah menyebut Tuhan Maha Besar, tapi inya kada melihat siapa dirinya, akhirnya kada melihat dengan Tuhannya. Tuh, maksud daripada tok. Makanya ada bahasa lain lagi, ketika lidah mengucap Allahu Akbar, maka hati, ujar ulang nih lah di bahasan kajian-kajian lain, maka hati harus berkata Allah Maha Besar dua kali. Ngarannya menterjemah, bukan berkata, tapi kan hati menterjemah. Kemudian ada lagi sebutannya hati jar, artinya hati merujukan, hati memaknai, atau hati menghantarkan kalimat Allahu Akbar, sesungguhnya aku sangat kecil. Itu pula karena Allah Maha Besar, jadi aku tidak apa-apanya karena aku sangat kecil. Ada pulang-pulang kayak itu. Bahasa salahkah? Kada. Karena bahasa di dalam pengkajian itu mengungkapkan bahasa di dalam itu ngalih huruf dan suaranya, tinggal kita yang memahami. Contoh, apabila lidah berkata Allahu Akbar, maka hati memperjelas Allah Maha Besar. Salah? Kada salah. Boleh seperti itu. Coba, Allah Maha Besar, ujar hati, hati memadahi tubuh. Allah Maha Besar kada ada. Bahwa tubuh dan seikungan ini alif lam ha, hilang kita. Kalau ketika hati berkata seperti itu boleh. Amun kau memahami Allah Maha Besar. Atau naik ke atas lagi, ketika lidah berkata Allahu Akbar, hati menghantarkan. Kalau Allah Maha Besar,
hati-hati kalau ada berukuran. Usia kan Allah Maha Besar, makanya apa ukurannya, tingginya berapa, lebarnya berapa, hati-hati. Maha, kata-kata maha itu tidak bisa disebutkan lagi. Maka ketika Allahu Akbar itu hati menghantarkan bahwasanya saking kecilnya kita kadang kelihatan, maka yang ada hanya Allah. Itu pulang ajar hati. Kira-kira nyamanlah belajar itu dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kali mendudukkan kita tuh kali membayangkan Allah Maha Besar ketika ada melihat. Alih benar dudukkan. Kemudian hati memperjelas Allah Maha Besar dengan diri kada tahu, apalagi sebutan Allah kada kawan. Ada banyak metode yang paling sulit kita pahami, maka di dalam mengupas ilmu dalam ini bahasa yang dikeluarkan itu sulit, mengungkapkannya sulit. Hati mungkin benar berkata, tapi ketika diucapkan bahasanya beda. No, lalulah rame dan akhirnya penjahiran si anu, padahal maksud dan hatinya itu benar aja, cuma bahasa yang salah. Contoh aja, kalau kita itu tertipu dengan bunyi-bunyian, bahasa itu kan ada bunyi-bunyian, kita sabarataan mulai lagi halus menyambat pisang, ada yang bisanya coba aja ya, icak aja, padahal pisang. Aman kita tertipu dengan bahasa, kemana mencari icak, ada kulihat, tapi orang paham. Paling harus kita ini di dalam pendengaran apapun, itulah diperlukan bahasa tabayun. Kadakawa langsung mempones siapapun, kadakawa dipones. Hadam dahulu tuh tadi kan berkata apa, icang tuh maksudnya apa? Icang tuh panggil sidin. Kada tahu aku bawa ke pasar orangnya. Ini kadakawa bahasanya bawa ke pasar, tunjuk bang maksud ikan icang tuh nang mana di sini adalah di pasar. Pas ditunjuk sidin pisang. Oh ya sidin ini pisang ngarannya, ya itu bang icang maksudku ya sidin. Berubahlah pisang itu menjadi icang, ada aja. Itu bahasa. Maka di dalam sholat ada bacaan. Apakah bacaan itu harus tartil atau menurut ikra'ul Qur'annya itu harus bujur? Itu kan ini jadi perdebatan juga nih. Karena muncul juga dari Syekh ya, bacaan Qur'annya dipadahkan hancur. Lalulah muncul ulang cara baca Al-Quran tuh beda-beda, ada berapa macam. Ada pembahasan. Amun nang menurut talinya kita dengar bujurai hancur, nang talinya kita dengar tuh ya kan, ujari talinya kita nih kita mendengar bujurai hancur. Tapi apakah lidah situ bisa kana atau kada? Tuh mengandalkan lidah sendiri, mudah kayak itu juga. Sama kayak orang bilang, ada kawa mengandalkan. Maksudnya bujur aja. Berarti apa? Tetap bujur. Membaca Al-Quran kadakawa salah, harus bujur. Tapi apakah harus wajib keluar suara dengan jelas di mulutnya? Itu membaca Al-Quran itu kadakawa salah, memang harus bujur. Kadakawa salah, huruf dan barisnya harus bujur. Bacaan yang dimaksud di lidah atau di dalam hati. Kalau inya di lidah, usianya kadakawa bapandir. Sedangkan ini wajib jar, wajib membaca kayak apa? Kan kayak itu. Maka inilah yang dimaksud bahwasanya setiap negara, setiap orang, bahasa yang kita dengar tuh beda-beda bahasa. Jadi bila ini kita mendengar asa salah, jangan jual langsung diponis takone dahulu. Maksudnya kamu tadi apa? Alhamdulillah ya. Jawa kayak apa Jawa? Alhamdulillah. Ya kan, ngalamin, ya kan kita.
Yalah. Oh jelas benar ya, kau mendengar itu. Tahu. Kada kau lagi. Yang penting tabayun lah kita. Jadi dunia alupang selesai minggu, bulan, tahun ini semakin banyak peluang atau kesempatan bagi kita untuk bertaubat tuh kada semakin sempit. Tapi kenyataannya dunia semakin ke ujung semakin banyak berdebat. Sedangkan Nabi sudah memperingati janganlah berdebat, walaupun bujur jangan didebat. Jangan mendebat gitu. Kalaupun kita bujur juga biar amun orang ini mendebat harus, tapi tahu kita jelaskan pun orang ini kada kawa jauh menerima boy korihing aja sudah. Kada apa juga. Tuh bisa. Kenapa? Tupung bepung si huruf tak kita di hati. Misal kita didebat orang. Apa aja buktinya belajar tasawuf buat tak korihing. Nih ranai ada kau jawab aja. Padahal kita ranai itu menjawab sudah. Coba. Orang tasawuf itu ranai atau korihingnya, coba aja korihingnya. Jasidin bayi mengunjun aja sudah aja. Kenapa? Sudah dijawab ya sudah. Itu di dalam. Tuh rokta suci mensucikan. Jadi kita memberikan uraian itu pas pada hurufnya malam hari ini, yaitu huruf ta. Selalu mensucikan itu dalam perkataan. Hal dalam pekerjaan apa? Kalau kita mengangkat minum nih teh nih, tahu nih, yalah, teh nih tahu. Apa namanya teh? Nang mana nang teh? Ambil cucuk banyak. Tapi aja warna teh pulang, tehnya mana? Dapat lagi mencari, kan kalau dapat lagi kita mencari. Bahasa kalau nama sudah, bila sudah bernama, cager tapuntal. Karena sudah bernama, ambil apa minumnya? Apa tadi minum ya? Teh ya. Ya, adalah yang minum teh. Ini kan banyak. Tapi aja banyak teh ya pulang. Banyak ya banyak teh ya teh. Kayak apa nih menamai ini nah kayak apa kita? Banyak unsurnya. Nah, di situ. Jadi banyu ada, teh ada, gula ada, manis ada. Bila sudah kita rasai, bilainya manis, manis itu hak pakai aja oleh gula, bukan hak milik. Bila hak milik oleh gula, agar kada manis semangka. Satrup kada manis juga, hak pakai aja. Jadi kita rinci, coba bahasa-bahasa kita itu. Suci mensucikan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan huruf za. Disimbolkan pada gigi zahir yang menampakkan kebesarannya. Segenap manusia menerima pengajaran dari Allah melalui pemimpin yang adil. Apa nih maksudnya? Kan huruf ta juga tadi, ya kan? Tapi imbas sudah bertitik lain ngarannya. Dari hati sampai ke gigi. Di sini dijelaskan yang menampakkan. Yang menampakkan. Ada sebuah riwayat atau cerita. Nabi itu ketika mendengar sesuatu kalimat, kemudian Nabi itu tersenyum, kelihatan giginya. Ya kan? Tersenyum kelihatan giginya, atau tertawa kelihatan giginya. Ini orang berpanjir lucu, tertawa kita kelihatan gigi. Ketika mendengar tadi berarti hatinya paham ada. Kan paham biasanya tuh lucunya tadi paham tuh, sehingga menampakkan gigi, penampakan senyum tadi menampakkan jawaban dari komunikasi tadi. Maka dalam hal ini apa? Ketika seseorang itu, kita ambil umpama, seseorang itu mengatakan Allahu Akbar, ya kan? Ketika mengucapkan Allahu Akbar, hati itu kan meleburkan hilal. Penampakan itu disimbolkan dengan gigi. Simbol. Enak amun harus gigi juga, pangalih pas nggak ada nambah gigi.
Simbol bahwasanya gigi itu adalah menampakkan ketika orang tersenyum membalas jawaban apa yang ia dengar. Kemudian gigi itu selain tampak ketika tersenyum, ada sebuah riwayat lagi menggigit dengan gigi geraham. Itu menandakan bahwasanya sesuatu itu harus kita pegang erat. Maka apabila kita menerima sesuatu dan itu benar, pegang erat-erat. Gigi juga simbolnya disimbolkan dengan gigi. Apabila kita mendengar sesuatu, kemudian sesuatu itu boleh menyenangkan dianggap, tampaklah pada gigi ia tersenyum. Tersenyum itu kisah saja, menampakkan respon hati kita itu merespon. Coba aja kita melihat orang dari kejauhan, melihat orang gerak-gerik orang, kita melihat mendengar kadang bisa tersenyum, kita kurihin kita. Berarti kan merespon. Respon. Makanya di sini digambarkan bahwa huruf za di sini zahir yang menampakkan kebesarannya. Penampakan. Biar mudah kita ulang ke papan tulis. Kita ulang lagi lah. Ya kadang ilmu huruf ini bila ya, malam ini huruf ta dengan huruf za, dua huruf haja putus kena sulit pahamnya. Yang pertama huruf apa ada bertaat. Alif. Alif adalah hembusan pertama, yaitu roh disimbolkan dengan huruf alif. Kemudian roh tadi menjalani uji coba yang disebut dengan peristiwa syahadat atau persaksian. Ketika roh dihembuskan, maka roh ini dicoba pinandu atau kada, jika bahasa kita melihat atau kada, disimbolkan dengan huruf ta. Kemudian penglihatan tadi tidak beralih, hanya dia yang dilihat, maka ditetapkan, dikokohkan, yang disebut dengan kalau pada diri manusia adalah lambang daripada keimanan. Maka ketika ia melihat dan penglihatan tidak berpaling kepadanya lagi, maka inilah yang disebut dengan menyaksikan, disebut dengan huruf ba. Masih ingat kan? Kemudian ketika ia sudah menyaksikan, maka yang bengaran alif tadi, roh yang disimbolkan alif tadi, jakainya ini mengalami proses produksi yang berikutnya. Kalau dari riam kanan mengeluarkan setrum, berpindah disebut dengan listrik, ya kan? Disebut dengan huruf ha. Maka di sini disebut dengan al-hayyu atau yang maha hidup. Ini yang sesungguhnya hidup sebertahan di sini. Maka setiap yang hidup membawa amanah atau membawa beban tugas, disebut dengan huruf ha. Dan setiap yang menerima tugas, baik tugasnya menangis, baik tugasnya bahagia, baik tugasnya sedih, samuaan itu adalah kesempurnaannya, atau semuanya itu adalah yang hayyu, yang hidup ini juga. Maka bertitiklah, disebut dengan huruf jim. Contohnya apa? Masuk ke kipas angin, masuk ke lampu. Ini kita contoh nih. Satrum masuk ke kipas angin. Nang berputar, aku juga, ujar satrum. Nang banyala, aku juga. Nah, sama huruf jimnya nih. Ketika betitik menjadi huruf ha, maka tugas manusia ada nang disedih, ada nang bahagia, ada nang tertawa, ada yang menangis. Nang kesamuaan itu nih huruf jim, aku juga. Itu maksudnya, disebut dengan huruf jim. Jadi kadada bila memahami huruf jim, kadada membedakan kita. Kada mau mencela, orang tetangis kada mencela, orang tertawa kada mencela, kada ikut bahagia, kada ada bahagia, kada ada sedih, kada ada senang kita ini.
Habis pandang kipas angin, oh kipas angin jangan berputar. Tuh tertipu tuh orang syariat kan itu bujur. Bila orang syariat melihat kipas angin berputar pasti kipas angin. Melihat bola lampu menyala pasti bola lampu itu kan salahnya syariat. Ada orang tasawuf melihat lampu tak boleh. Kenapa? Lampu ini nyala. Nya tahu nang menyala lain lampu bahwa adalah setrum. Melihat kipas angin tahu nang berputar. Bukan kipas angin tapi adalah setrum, cuma nampak pada baling-baling kipas angin sama. Berarti tangan kita bergerak. Oh, tangan kita bergerak. Ini gerak siapa? Ya gerak tangan. Ujar syariat. Tapi ujar nang tahu amun tangan nang bergerak cabut rohnya. Kaulah tangan bergerak. Ambil nafas put, tarik nafas, tarik. Ada lagi roh di dalam. Ayo tangan bergerak. Kaulah tangan bergerak. Berarti ini gerak siapa? Tuh. Al-Hayyu. Aku sabarataan nang kha kanang jim kah? Ya aku samuan. Tuh pandangan kita sabarataan. Di sini ketika orang bertakon nih buktinya apa nih belajar tasawuf? Kita ngarani kada Bapak belajar tauhid kah? Terserah aja. Intinya kita mempelajari huruf hijaiyah ini, huruf Al-Quran sabarataan. Mana dalilnya? Kan ada konsep. Baca konsepnya semuanya ada dalil. Kada keluar daripada Al-Quran. Semua sejarah ada. Maka apa? Ketika kejadian daripada huruf-huruf ini harus pas dengan diri kita. Nih buktinya orang belajar tasawuf sampai di 3 huruf ini aja kita tahu. Kita mau umpamakan sudah lampu, kipas angin atau apa aja umpama ada mau lapas. Kalau panggilan di jalan raya ada polisi. Jar polisi takune. Itu nang babunyi peluit kah polisi kah nang babunyi. Dipadahkan peluit nang babunyi lapas peluit letakan dia babunyi seorang. Oh kada kawa ditiup oleh polisi padahal polisi nang babunyi ambil peluitnya. Kada kawa juga. Jadi aja nang seikong peluit yang babunyi kada aja nang seikong polisi ambil keduanya napas polisinya ambil. Bunyi siapa? Napas juga nang babunyi. Napas sama setrum masuk ke dalam kipas angin tuh aja kipas angin. Uja seikong lain baling-balingnya nang menghasilkan angin. Uja nang seikong kipas angin ya. Kan tapuntal kada. Bukti belajar tasawuf sampai di ha dan jim kipas angin baling-baling satrum sampai ke yang mana tahu susunannya sudah tahu susunan. Orang belajar tasawuf tahu susunan diri tahu sampai hilanglah lenyap kita. Nah, kemudian di sini menyatakan tadi sampai di huruf jim nang semua nang menangis kah nang tertawa kah nang bermamai kah nang dimamai kah nyaman kita sudah rasakan nih. Bila ada nang bermamai jangan dengarkan mamainya, lihati garak muntungnya siapa nang menggerakkan sidin bermamai. Ketemuan ada mau lagi sare nang bermamai juga lihati orang nang dibamai kenapa sidin makarana titik penyumata sidin siapa nang ngolah titik penyumata Tuhan kenapa aku jadi bermamai aja ampih tuh bermamai dua-dua lihat. Nah, tuh huruf jim sabarataan. Makanya di sini apa? Mana aja dalilnya? Tuh. Wahai Muhammad, di antara umatmu tuh cirinya apa nang masuk surga? Ahlu sunnah. Nang kayak apa orang ahlu sunnah? Yang tidak meninggalkan al jamaah. Lalulah disebut ahlu sunnah wal jamaah. Ini maksudnya. Tuh. Ini kena diartikan ahlu sunnah wal jamaah orang banyak. Ya. Ahlu sunnah ahli diri. Nah, tuh sedikit pulang kita. Ahlu sunnah berarti ada huruf sin, ada huruf nun, ada huruf ha. Tuh tahu dengan diri dahulu bila bujur-bujur ahli sunnah tahu dengan diri. Bila ada tahu dengan diri lain ahlu sunnah. Tahu dengan diri tahu susunan diri. Jangan diumpamakan ahlu sunnah itu dirabutakan. Semua organisasi kamilah jangan ahlu sunnah, kamilah nang ahlu sunnah, nang panting ahlu sunnah, nang panting sunnah. Itu terus. Tapi kita memahami sunnah itu apa?
Tahulah dengan diri. Tahu aja kulit, daging, tulang ada. Tapi mengenalkah dengan diri? Tuh, orang yang tahu dengan diri, apakah ia melihat? Ada gampang-gampang. Mengenal diri itu roh aja yang pertama diuji dahulu, nah titik 2. Melihat kada, melihat, sudah melihat pun kada dinyatakan bersaksi lagi. Napa? Bujur-bujur dahulu. Kalau tidak berdusta, pada kalau tidak madada, kada. Memang itu nang kulihat, kada ada lagi yang lain kulihat, hanya bertitik 3. Sudah nang itu dia kada lagi yang lain. Hanya dinyatakan ini benar-benar saksi. Ya, tang huruf ba. Jadi ahlu sunnah orang yang mengenal diri. Bila mengenal diri, tahu asalnya dari mana, buliknya ke mana. Tuh, nih asal dari mana, buliknya ke mana. Asalnya daripada nur, buliknya kepada nur. Ya ayat Tuhan naub. Nah, nun nang dikiau. Ya ayat Tuhan buliklah. Sedangkan wadah kita ini nang nih yang disebut dengan Al-A'raf 172. Silahkan baca Al-A'raf 172. Di mana kita sabaratan dikeluarkan nih dari huruf H ini nah, dari tulang belakang yang membentuk. Ingatkah engkau ya Tuhan, aku keluarkan dari tulang nih air, aku datangi engkau, aku mintai persaksian, alastu birabbikum bala syahidna. Tuh Al-A'raf menjelaskan. Jadi ini nang sejarah adanya kita nih 3 huruf nih aja. Sabarataan manusia setelah Adam di sini semuaan keluarnya. Maka buliknya ke sini dahulu. Harus ingat kita asal kita. Itu ngaran bujur-bujur ahlu sunnah, tahu dengan diri. Kemudian nih tahu dengan diri, ya. Apakah diri itu al-jamaah? Nih al-jamaah pada huruf jim. Kita ini imbas sudah lahir ke dunia, nang kada meninggalkan al-jamaah nih, yang termasuk al-jamaah nih adalah huruf jim. Sifat huruf jimnya, makanya huruf jim kada Allah letakkan di dalam surah Al-Fatihah. Apa amalannya kepada huruf jim? Bukti sekarang tubuh luar biasa. Ternyata nang bebulang-bulang nang mahulwakan, saling mencela, saling membenci, sangat luar biasa. Sesat menyesatkan. Quran itu melarang sesat menyesatkan, bukan menyesatkan itu dalam bahasa menuduh orang sesat. Janganlah kamu sesat menyesatkan itu. Contoh nih, botol nih Malaga ini minum petaku itu ngarannya menyesatkan ngarannya. Tapi mendengar seseorang, melihat seseorang tuh sesat ya. Menyesatkan orang ngarannya tuh menuduh orang sesat. Sedangkan Al-Quran jangan menyesatkan itu, bukan menyesatkan dalam bahasa tuh yang harus dipahami. Banyak bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu lalu dipahami dengan makna jahir. Nah, lalu apa maksudnya? Ini yang pertama, hadis itu kan ada 2 redaksi, itu sebenarnya cuma dijadikan 1. Umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab ahlu sunnah wal jamaah. Ujar itu kan pada 2 redaksi itu 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, wahai Muhammad, di antara umatmu siapa yang masuk surga? Jawaban pertama, ahlu sunnah. Kemudian redaksi yang berikutnya hadis itu ditanyakan, ciri-ciri ahlu sunnah itu apa? Ciri-ciri ahlu sunnah itu yang tidak meninggalkan al jamaah. Kan 2 jadi. Yang pertama, orang yang masuk surga orang yang ahlu sunnah. Ciri-cirinya nang kayak apa? Nang kada meninggalkan al jamaah. Tuh contoh.
nang meninggalkan jamaah, nang nyaman dulu kita mencari contoh nang paling ramai dulu contohnya sembahyang berjamaah betatai ujian nang seikong usalli fardal maghrib nang seikong sini Allahu akbar untung belikan para aku aja nyari bener sidin bau salin digaku oh ganggu aku ujian nang di sini pulang nang di sebelah aku nih sembahyang aja kada berniat rasakan gitu nang di tiga aku aja sambil yang kada balik ujian nang seikong jadi mana usali kada sah ujian nang seikong nang di sini kada balik kada sah sambil yang tidak itu kan bukti itu fakta kita kada yang kata-kata al jamaah tadi nih contoh nang usali usali fardal maghribi al jamaahnya itu di mana di sini nang ada berniat al jamaahnya tuh di mana? Tunjuk lampu, tunjuk kipas angin. Aku kada beusali menyuruh ini jangan beusali. Nang di sini beusali menyuruh ini beusali. Keyakinan beda. Ya kan? Apa nang terjadi? Iya nang ada tuntung sabawi ini bahantam terus. Yalah, coba bayangkan ujar lampu kenapa ikan berputar kipas angin coba menyala kayak aku nyata ujar kipas angin wahai lampu ulang kenapa ikan kada berputar ikan tuh menyala panas orang kasihan aku mengeluarkan angin orang dingin ujar kipas angin ayo itu aku hendak nang kayak ikan juga menyala apa nang terjadi dengan kipas angin hancur meladung langsung lampu kayak itu juga sama itu ngarannya tidak saling sesat menyesatkan itu maksudnya adalah coba nang maulah beusali siapa nang kada beusali siapa kita ini bukan bicara hukum lah paham ya? Ini bukan bicara hukum tapi ini tingkat kalau kita pengajian di tingkat ilmu hukum ini sudah menyelamatkan diri kita masing-masing bahwasanya yang selamat itu yang tahu diri kemudian yang kada meninggalkan al jamaah misalnya kita yakin bahwa beusali itu kada sah sembahyang ya pingkuti bila tetamu orang nang beusali kenapa kita harus menyariki orang nang beusali apa Tuhan sudah menyatakan aku kada menakuni amalan sidin ini lawan nikah ya Tuhan. Kenapa kita sibuk? Di situ. Selama kita masih berada di hukum. Kita bukan bicara hukum. Lah. Artinya dipahami dalam konteks pembicaraan hukum tidak akan selesai sampai kita seberataan sama-sama berada di liang lahat. Bukti akan aja nang berdebat guru-guru wah jadi itu tatayakan dikubur bahantam di dalam malaikat kada pemahalat kada mau tuntung karena itu hukum kada akan selesai padahal Nabi sudah memadahkan jangan tinggalkan al jamaah artinya karena ada beberapa hadis dan redaksi bahkan semuanya aku tidak menanyakan amalan seseorang kepada kamu kan selesai Allah Akbar udah tahu gak aja kita apa urusannya orang liga ada urusan sama-sama sembahyang kan apa saling mengurusi orang yang digaduh-dudukan ada diurusi coba kita pikirkan orang dudukan di gardu sebarang langgar adalah kita urusi sembahyang adalah sama-sama sembahyang kan kicau keluar bahan paling banyak itu ngarannya kada memahami al jamaah itu nya kada pernah memandang ke dalam. Makanya ketika Nabi membagi harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah, ya kan seseorang langsung menuduh Aidil Muhammad, apa kata Nabi? Celaka engkau, akan ada orang seperti kamu nanti. Ahli ibadah, ahli puasa, ahli tahajud, tapi dalam neraka. Kenapa? Melihat Nabi Muhammad membagi harta, langsung dituduh kada adil. Ujar Nabi, aku melaksanakan apapun dalam kehidupan dunia ini pasti ada perintah Tuhan. Tapi perintah Tuhan tuh kalian kada akan mendengar, kada akan tahu. Itu ngarannya ilmu ke dalam.
Artinya setiap kita melihat perbuatan orang lain itu jangan langsung tuduh. Ketika kita menuduh, apa kata Nabi Muhammad? Celaka kamu. Itu maksud celaka kamu. Langsung kita jangan. Polisi aja penyelidikan kada kawal langsung masukkan ke dalam putuskan pasal sekian, diselidikinya dahulu kenapa ikan mencundan. Padahal tahu nyata orang itu mencundan pasti ditakuni kenapa ikan mencundan. Apa alasannya? Oh ternyata ini bisa bebas tuh. Itu ada alasan. Ini yang disebut dengan al-jamaah. Jangan lagi kita. Jadi apa aja nang kemana kah? Nyaman sudah sembahyang kita kemana aja? Pada sembahyang itu imamnya aja orang Muhammadiyah, orang imamnya orang ini lalu kada mau mundur. Aku nggak ada sembahyang. Padahal apa imam itu kan pemandu aja. Komando bila imam Allahu Akbar di belakang aja. Bacaan imam bila salah makmum membujurakan. Kalau imam tuh nah bacaannya nang dibujurakan tuh kan Fatihah aja. Tapi membujurakan bukan menyaringakan apa seperti kata imam. Tugas makmum itu mendengarkan bacaan Fatihah imam. Apabila imam tak salah dibujurakan seorang dan seorang aja. Artinya bila imam tak cabur, tak berusuk ke lubang, kita ada umpat. Imam itu kan, imam menghuluakan. Bila kita kebanjaran tuh, kebanjaran imam nang tasigah digambut kah ada peduli kita. Umpat kan sama membujurakan itu komando orangnya. Jadi nak imam siapa? Tapi jadi imamnya kan sah sembahyang. Imamnya jangan desah. Dia bujur imamnya kan desah. Kita apa? Takbir kita sampai salam kita, niat kita. Kan banyaknya masih banyak perbedaan. Jadi itulah yang dipahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sampai di sini dulu nih karena membuktikan orang tasawuf mengerti dengan diri ini nih masuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuh bukti orang tasawuf udah paling nyaman, paling tenang kemana aja. Banyak takurihi. Bila banyak takuring ya huruf za itu kayaknya menampakkan kebesarannya. Coba aja bila orang kena banyak takuring sudah kalau di situ bahasanya menampakkan kebesarannya. Coba aja kalau orang tuh berperilaku apa aja takuring sidin aja sidin ditagur kada bapak juga tak apa aja digawinya takuring ke sidin. Tahu ay pada salah orangnya. Coba karancakan ditagur kadamu lagi nagur timbul takureng sidin lalu tuduhan macam-macam wah kada tegas paduan nih lemati sini ditagur tatapan kakak itu orangnya timbul sidin takureng lagi mengaran Tuhan sudah menetapkannya nang kayak itu sudah artinya sesuatu ia pandang ke dalam sudah tuh huruf ta dan huruf ja berfungsi di situ. Nah jadi inti daripada kha dan jim ini adalah ini banyak kalau kita hendak mengungkapkan dalil banyak dalam kehidupan kita, banyak umpamanya, banyak amsalnya. Inilah bahwasanya sampai di huruf ha ini aja pun kita sudah menentukan rasa itu apa, manis dan pahit itu kada ada lagi. Yang kita tentukan tuh rasa samuan pahit ya rasa juga manis ya rasa juga yang gugurnya ke sini akhirnya. Tuh Ahlus Sunnah. Kemudian apa? Berapa lagi? Za. Ini yang habis. Setelah ha, kha dan jim ini adalah suatu bahan baku yang disebut tadi roh, di sini disebut dengan yang maha hidup atau al-hayyu, ya kan? Dan yang menerima berarti apa? Semua tugas itu dibebankan sejak roh itu ada. Semua beban itu sejak roh itu ada. Jelas tidak? Ya jelas. Ketika hati ini kan sebenarnya ini bentuk hati. Ini bentuk, ini air, ini darah, ini hati. Di hati inilah kita ditentukan atau ditetapkan pada dan qadarnya. Ada banyak surah tuh, silahkan buka aja.
surah yang menentukan penetapan qada dan qadar. Cari mudah aja ya, ini sudah mun bahari bila hendak menjadi dalil lapah buka Quran, lapah buka hadis ya ini tek katik cuy muncul hadis atau Quran tentang yang mengungkapkan penetapan qada dan qadar manusia, dijelaskan di sini. Lengkap semuanya dijelaskan. Aku jar Tuhan menetapkan takdir makhluk 50.000 tahun sebelum aku mencipta dunia. Kemudian aku menciptakan takdir manusia. Lengkap semuanya. Daun salam berhendak gugur aja ada tercatat. Ya, semuanya ada kau dibantah lagi kan Al-Qur'an. Maka apa? Berarti semua roh yang dibebani, baik tadi bahasanya tangisan, sedih dan sebagainya, dan semuanya tidak lain daripada aku juga, maka itu disebut dengan balasan, disebut dengan huruf ta. Artinya roh ini ditakdirkan ia menangis. Tangis adalah itu hasilnya, balasannya tadi. Ketika ditakdirkan bahagia, balasannya, atau bahasa syariat, bahasa fikih, ketika ia sholat diberi pahala tudal juga ngarannya. Bila kada sembahyang diberi dosa, ia dal juga ngarannya. Balasan. Ketika manusia menerima balasan, ada kekhawatiran. Banyaknya khawatir. Kemudian ketika manusia menerima balasan, ada kebanggaan. Cek ya. Bila mendapat pahala, bangganya luar biasa. Dapat upah. Imbas sudah dapat yang sedihnya, khawatirnya, berkeluh kesah, luar biasa juga. Tudal juga ngarannya. Kenapa? Karena ketika di huruf H, dan J ini semua kehidupan kita itu diperlihatkan. Nih, posisi kita sabaratan berada di 3 huruf ini. Sebenarnya ini 1 huruf, cuma titik yang maulah ngaran berbeda. Nih, di kotak nang nomor 3 nih kita sabaratan di sini. Kita sudah bertakun lawan Tuhan. Tuhan nang kayak apa? Karena aku amun hidup jadi manusia. Iya, nang diperlihatkan Tuhan di sini. Wahai malaikat, utarakan pangpilipnya. Jika umpama ujar kita nih, dilihat akan Tuhan, pilih kita. Pas giliran nang menangis, Tuhan kawakah dihapus nang menangis, tuh aku kadang menangis supan nako. Tiba sudah nang dapat duitnya banyak lagi. Ya, sudah aku catat jar Tuhan nih kan hakun kan ya. Oh hakun aja ya. Nah tuh ngarannya huruf dal. Cuma jar memohon pulang nih umpama kita jangan pang aja nang sakit-sakit. Nang nyaman-nyaman aja, najar Tuhan. Huruf dal tadi langsung batitik. Dijawab Tuhan, dititiki Tuhan huruf dal menjadi huruf zal, ujar Tuhan. Kalau kita bahasa kita nih, awak ika saikungan roh aku. Nyawa ika saikungan nang bagara roh aku juga. Ika mak bagawian menerima pahala, aku juga. Menangis, aku juga. Bahagia, aku juga. Nang apa nang dikeluhkan, napa nang dibagakan jar Tuhan? Kan aku juga semua nang dibagakan apa? Buktinya di mana? Zal disimpulkan pada rambut. Pada syarat tuh jal disimpulkan pada rambut di batang tubuh. Kenapa? Bila kita merasa hidup tuh ngalih, saraba sial, saraba sakit hidup, ambil rambut tatak, kerja kada sakit, berarti kita ini kada diisi rasa. Kenapa ada rasa sakit? Kenapa ada rasa bangga? Supaya sadar disimpulkan Tuhan pada rambut. Apabila kita menyadari, oh ternyata pian juga kah sabarataan. Hati-hati, kata-kata pian itu kemana kena gugurnya? Yalah, karena di sini ini roh nih, ya kan? Roh juga, makanya huruf alif, karena gugurnya kan
alif, lam, ha. Jadi ini semuaan, nih afalnya, ini semua nih huruf-huruf semua nih ke alif seberataan kan itu maksudnya. Pian juga itu kan simbolnya alif roh juga rasanya. Kemudian apa? Apabila ini pemahaman kita, kalau kita nih bisa mengamalkan dalam pengertian amalan tuh kita tahu. Makanya tadi nang timbul takuring tarus tuh ya itu tuh. Kurang berkisah sakit takuring, berkisah nyaman takuring juga. Apa aja takuring kenapa? Karena tahu nang nyaman siapa, nang sakit siapa. Bila kayak itu kita caranya barulah disebut dengan amun kayak itu ya Tuhan utimpa akan sedih boleh kelawan aku ikam utimpa akan bahagia boleh tiwa ikam nih lawan aku ya Tuhan nang boleh apa rasa nah itu ya Tuhan ku ampuni ikam tuh ku ampuni ikam rahmatku bersama. Jangan takutan bila ikam salah jar Tuhan ang manting ingat lawan aku. Kenapa? Nih kalau kita salah itu jangan maratapi salahnya. Coba aja bila orang salah maratapi salahnya ya sudah. Karena diampuni salahnya isok berbuat pulang. Bila kita tuh nah saat salah kamana bulik nih kacatatan yang di sini nah artinya usah tuntung alhamdulillah sudah salah nih tuntung berbuat salah alhamdulillah sebuting ku jalani sudah tuntung ada kita takdir disalahkan tadi kan sudah ada nah itu ngaranya kita dapat rahmat kesalahan yang kita lakukan tadi kita ada menyalahkan diri. Dalam arti apa? Diri itu kan roh. Ada kalau disalahkan, ada roh sudah ditimpakan. Tapi kalau hukum, bilanya mencuri salah. Tapi pelaku yang mencuri bisakah ia salah? Hitungannya bahasanya apa? Luput ya tetampar mentuha. Iyalah. Apa aja luput karena juga itu. Padahal bahasa itu bagus. Salah ikam tuh jangan mencuntan ya kan salah ikam tuh mencuntan tuh kada salah bahasanya apa awalah hanya mencuntan namun diambil Tuhan rohnya kan kada kawan tapi hukum mencuntan salah ya salah pelakunya kan kada itu dengan rahmat Tuhan tuh kita sadar ke situ berarti apa roh tadi dibebankan mencuri misalnya Tuhan kan mencuri. Tuh riam kanan malurakan setrum sampai ke sini menyala warna abang. Riam kanan dah nang warna abang. Ketika roh jadi batang tubuh jadi nyawa, batang tubuh dan nyawa tadi mencutan Tuhan lah mencutan. Kan sama juga kayak itu. Warna ada pada dunia. Pada kawan menuduh Tuhan pada jat suci. Roh pun suci. Apalnya geraknya itu maksudnya aman bila kita seperti itu tuh jar Tuhan aku ampuni engkau rahmat Tuhan ada kemudian kalau rahmat ini diumpamakan suatu pahala ampunan Tuhan tadi masuklah ke dalam surga ya kan masuk ke dalam surga takuni Tuhan kenapa ikan masuk surga panggil ke buku nah Tuhan catatan pahala ulun lah wah tawakalkan Tuhan bukunya ke mukanya. Ternyata ia berbangga dengan pahala. Ujar Tuhan salah juga dijulungi pahala orang hilangnya. Kada ingat pulang lawan aku kutitik kiai pulang huruf ra-nya nih menjadi huruf zai. Ujar Tuhan nih nang menerima pahala aku. Nang menerima dosa nang merasakan aku dah kada lagi rasa kita sampai ke sini pulang ziaratul mati akhirnya kita sembahyang Allahu Akbar mati lalu kita sampai di sini kada ada rasa manusia sama sekali itu habis tuh tapi kaulah menghilangkan manusia kan kada kawa perintahnya itu menghilangkan bukan
kata-kata menghilangkan tadi dibunuh, dicancang, bukan itu. Rasa ini kan bicara, rasa ini kan roh, pulihkan ke asal. Kan guru Pansori kan rasa, semua ada rasa. Nah kayak apa aja guru bila sudah kasih itu pasti bicara rasa, ya bicara roh. Cuma bahasa berbeda-beda, lalu salah paham yang mendengar. Rasa semua itu. Tapi judul rasa banyak, pahit, manis, asin itu kan judul rasa. Jadi kalau ada orang makan apa aja padahal ada rasanya dusta warat. Ya kan? Takut aja. Ada berasa makan, takut deh. Apa rasanya? Ada berasa. Bapak hambar tuh Pak Presiden. Hambar tuh apa tuh? Hambar tuh kan rasa. Selesai begitu. Bila ada rasa lagi mati. Pulik sudah ke asal. Nah, inilah 11 huruf yang disebut dengan alam nur. Jadi boleh yang 11 huruf ini boleh disebut alam nur, boleh juga disebut membicarakan alam rahim. Boleh. 11 huruf jumlahnya. Nah, huruf hijaiyah jumlahnya 30. Yang ini ada 11 huruf dimasukkan di alam nur. Maka huruf sisanya adalah ada 30 huruf. 19 huruf. Di sisa 19 huruf. Maka yang 19 huruf silakan dihitung. Bismillahirrahmanirrahim, jumlahnya 19 huruf. Jadi sisanya 19 huruf ini adalah membicarakan makhluk. Itu. Nah sekarang sampai di huruf jai, berarti roh ini sudah tuntas. Jakawada itu siap digoreng, adonan ini lah, siap disanga sudah. Siap sudah disanga. Akhirnya apa? Nah sekarang kita lebih cepatnya, lebih baik kita membicarakan tentang diri kita. Kan? Ini kita bicara alam rahim. Nih, bahwa manusia setelah Adam diciptakan daripada air semua. Cek di Al-Quran, silahkan aja. Air di mana andakannya? Nih, air. Ketika air dikeluarkan di sini air. Ketika air diproses menjadi darah, kemudian menjadi hati. Di sini hati. Ketika menjadi hati ditetapkan qada dan qadarnya lah. Berarti di sini umur 120 hari sudah roh sudah ada. Masuk sudah. Makanya hati disebut dengan Ka'bahnya. Tempat roh. Ada fuad, ada qalb di dalam. Nah, disinilah ditetapkan ketetapan kita tasipak tunggul sudah ada catatannya di sini. Kuwin sudah ada juga catatan, si kada mau ada duduk di belakang ada juga catatannya, malam kada dan kada catatannya semua sudah ada tercatat semua. Di sini akur dia semua sudah di sini. Ini apa? Kalau ini maksudnya adalah kita diperlihatkan kehidupan kita di dunia. Nah ini apa? Jadi ini menyaksikan. Ini menyaksikan kita. Atau persaksian. Menyaksikan hidup. Kalau ini kita menyaksikan atau mengetahui. Tahu akhir hidup. Tuh, situ kita. Surga nerakanya sudah tahu kita di sini. Tuh, di huruf sini ada. Bayangkan kita. Belum ada batang tubuhnya sudah tahu kita surga dan neraka. Ya kan? Dan ini di dalam Sirah Nabawiyah silakan buka.
Pembicaraan ini antara Nabi dan para sahabat pun sudah membicarakan ini. Sahabat ada yang bertanya, amun sudah dicatat semua, buat apa kita sembahyang? Buat apa kita puasa? Sudah ada yang bertakun dengan Nabi itu. Ujar Nabi, ikam bertakun gin sudah tercatat juga di sini. Apa namanya? Semua ada. Aku sudah ada catatannya itu. Kada kawan menghindari catatan. Semua akan menjalani catatan. Nah, di sini sampai di huruf ra, maka kita tahu surga dan nerakanya semua. Makanya bahwasanya setiap manusia itu akhir hidupnya ketika ia bertaubat, Allah ampuni. Itu pintunya kan di sini semua. Nah, jadi ini bicara alam rahim, selesai ketetapan kita semua, ya, sudah selesai semua, maka dibentuklah batang tubuh. Tuh yang disebut dengan huruf shin. Inilah yang disebut dengan batang tubuh. Kalau membicarakan Adam, kita ini bila bicarakan alam semesta, misalnya nih, ini Tuhan meniupkan roh, kemudian Allah menciptakan alam semesta dahulu, baru menciptakan Adam, baru manusia berikutnya. Jadi ada 3 tahapan. Kalau yang skema yang ini, silakan. Mau membicarakan roh, kalau mau membicarakan roh, ketika roh dihembuskan ditanya man anta, man ana, setelah ia menjawab, barulah proses menciptakan atau berubah yang disebut dengan nur. Nah, di sini kan alam nur nih. Inilah yang disebut bahwa nur itu dicipta. Ada yang menyebut roh ciptaanku, Tuhan menciptakan rohnya. Di sini nih perbedaan paham juga nih. Ya kan? Kalau Al-Quran ada hembusan. Padahal apa? Hembusan yang pertama ia diproses, barulah yang disebut dengan nur. Tuh di sini alam nur semua. Ketika alam nur ini apa nih? Ini di sinilah Allah menyebutkan yang disebut dengan ada malaikat, ada jin, ada lauh mahfuz, ada aras, surga dan neraka. Ini kalau kita membicarakan masalah alam nur di sini semua. Kemudian di sini baru menciptakan alam semesta, atau langsung kita ke Adam. Ini batang tubuh Adam. Ya, batang tubuh Adam. Ketika Adam dihembuskan rohnya, langsung batitik 3. Kenapa aja maka batitik 3? Ini batang tubuh mati. Ketika roh dihembuskan, Adam jelas bersin. Ia mengungkapkan kalimat Alhamdulillah. Ini yang disebut dengan kejadian Al-Fatihah di sini. Tuh, mengenal diri langsung. Alhamdulillah aja langsung kenal dengan diri Adam. Langsung lahir. Alhamdulillah. Ya kan? Ketika sudah roh adanya apa? Batang tubuh ada nyawanya, ada kekhawatiran, ada yang disebut dengan hajat, ambisi, keinginan. Kekhawatiran disebut di dalam surah Al-Baqarah atau ayat kursi. Itu urutannya Al-Quran. Nah, anggap aja kita sudah, karena ini uraian berulang. Sampai di sini batang tubuh sudah ada nyawanya. Berarti ada 2 kotak. Nah, kemudian anggap aja ini manusia lah. Kita bicara manusia, padahal ini makhluk nih. Cuma supaya mudah kita. Anggap aja ini kita manusia nih. Lalulah manusia ini berbagai macam sifat. Ada yang disebut dengan huruf syak. Biasanya Imbah Tuntung membaca Al-Quran, Shadaqallah. Kenapa maka Shadaqallah? Ini manusia nih, bila mengenal membaca diri seorang huruf sin, ini kita nih
Kita membaca Al-Quran, tak baca diri seorang, shadaqallah itu maksudnya apa? Benar semuaan diri kita ini dari mana, cerita ini benar semuaan, nyawa kita benar semuaan, shadaqallah. Makanya kalau kita pisah ada huruf shin, kha, dan dal, ada 3 huruf. Benar diriku tuh. Benar yang hidup sesungguhnya nih 6.3 K nih 6.3 tuh. Nah ke sini. Nah. Tuh. Benar cerita semuanya ini tentang diri kita. Kemudian huruf dal ini maksudnya apa? Tuh huruf dal. Setiap roh tuh menerima balasan. Artinya apa? Setiap roh menerima balasan. Kan yang jadi tangan adalah roh, yang jadi batis, yang jadi mata adalah roh, yang jadi nyawa adalah roh. Semuaan ada balasannya. Di sini dibahas pula. Maka yang membahas orang lulusan Madinah pula. Mungkinlah aja tangan berbicara, telinga berbicara, kaki berbicara. Rupanya Sidin membayangkan berbicaranya tangan seperti lidah berbicara. Kada mau bertamuan. Kalau Sidin membayangkan tangan berbicara seperti lidah berbicara, bagaimana ketika hati ditanya, alastu birabbikum, bala syahidna. Ini belum ada tangan, sudah menjawabnya, sudah bersaksi. Turunlah surah Al-Jaljalah. Kan jelas sudah bahwasannya syat ini sudah menerangkan setiap roh ada balasan. Makanya gampang menjawab, amun sudah dikubur siapa nang diajab? Ya kan? Siapa nang diajab amun sudah dikubur? Dari ilmu huruf kawat kita sudah menjawab. Semua sudah, bahwasanya kalau orang mati diletakkan di liang lahat, setelah ditutup, satu langkah ditinggalkan bagi yang menghantar, ya kan? Maka roh dimasukkan antara kulit dengan daging. Maksudnya apa? Ada rasa. Amun roh dimasukkan pulang ke dalam kayak asal di sini. Hidup aja. Tuh, nyata hidup. Orang yang meninggal rohnya keluar. Ketika ia dibaringkan, dirabahakan, hendak dimandikan. Ya kan? Hendak dimandikan. Roh dimasukkan lagi. Kemana mandak rohnya? Sama. Antara kulit dan daging sama. Menimbulkan rasa. Nah disinilah orang yang berdebat. Nya mendengar aja. Nya tahu aja mayat tuh. Bayangkan kita nang di dalam banyu. Cekong di atas. Kuliah mendengar lah. Tapi kita tahu ya kalau ayo lo melihat lah. Sama. Bayangkan kita lamas tuh nah kayak itu juga ketika roh dimasukkan ke higa tuh. Jadi setelah dimandikan, roh dicabut pulang, diletakkan di atas kain kafan. Setelah dibungkus dengan kain kafan, diletakkanlah roh antara kain kafan dengan kulit. Makanya tahu siapa yang menyembahyangakan, siapa yang mengantar ke kubur tahu. Tapi sekedar tahu. Kayak apa aja rasanya, kada usah ngaling-alih, jadi rasanya bercabur sikung di atas, bepandir berdua-dua kalau nyambung. Tuh, mengambil analogi sama. Imba sudah masuk kalian lahat, dibuka kain kapan, keluar roh antara kain kapan dengan kulit. Ketika sudah dibuka, ditutup, masukkan pulanglah. Tuh, masukkan pulang.
antara kulit lan daging, langsung tak duduk sempit dunia aja. Hanya selangkah ditinggalkan. Namun laki kuriak-kuriak nyawa bini, namun bini kuriak-kuriak mengiau laki, ngiau anak, mengiau kawan. Kok ada dira di seberatan tahu beli kata kawannya baru kawan pulang. Mayat kan di dalam kuriak-kuriak. Ya, sudah beda alam. Makanya ada alam barzah, ada alam kubur. Di mana alam barzah, di mana alam kubur. Amun hendak nyaman mau umpamakan alam barzah dan alam kubur, tuh lawang paupik tuh alam kubur, lawangnya ini alam barzah. Barzah itu di dalamnya pintunya itulah yang disebut dengan alam kubur. Kabara zai sudah bulik ke asal, makanya disebut dengan barzah. Nah, huruf syad di dalam amalan syariat saja tuntung baca Al-Quran, shadaqallahul azim, berarti dia sedang membaca diri. Itu hukum baca Al-Quran. Bila membaca Al-Quran kada usah jauh-jauh, bismillah gin tak baca diri. Tuh, ba shin mim lam ha, tak baca diri kita seikungan, shadaqallahul azim. Apalagi 114 surah dibaca, iya tuh kada batamun lawan diri. Tapi shadaqallah jar, nang mana nang bujur. Paham aja kada. Padahal membaca diri kita seorang. Ya kan? Tak baca Al-Baqarah, tapi hidup mengeluh terus. Maka di Al-Baqarah ujar Tuhan, aku kada menimpa akan nang labih pada takarannya. Tapi mengeluh masih. Berdoa luput pulang. Ya Allah, kuatkan aku menjalani cobaanmu. Nang asalnya kekuatannya 80 ditingkatkan Tuhan jadi 100. Nyata coba aja kita bahas Tuhan pulang jadi 100. Karena minta tingkatkan kekuatan. Coba ya Allah, ringankanlah ujianmu. Kan itu maksudnya. Ringankanlah ujianmu. Bukan kurang juga ujiannya. Nang ringan itu Tuhanmu. Kita sampaikan kepada Tuhan rasa tadi. Kalau ringan. Akhirnya apa? Ketika sampai di sini, shadaqallahul azim. Maha benar tubuh dan nyawaku itu adalah engkau jua. Bilanya engkau jua tuh iya nang huruf syad batitik menjadi dua. Tapi bilanya aku lapas sama huruf datnya. Apa maksudnya daripada huruf dat tuh? Huruf dat jelas Al-Fusilat. Ya kan? Dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang berbuat baik kebaikan untuk dirinya sendiri, berbuat jahat kejahatan untuk dirinya sendiri. Nih, dal perbuatan. Di sini misalnya baik, ini hasilnya siapa yang merasakan baik? Nih, ini orangnya juga, rohnya juga. Tuh. Ditutup Tuhan dengan dat dititiki Tuhan. Nah, mana nang bujur? Aku juga. Nang salah? Aku juga. Akhirnya apa? Disimpulkan Tuhan pantat kanan, pantat kiri. Jarang Banjar apa? Burit kanan, burit kiri. Burit itu kan belah tuh. Ya kan? Burit itu belah. Sesuatu nang kadakawa digabung tapi tidak terputus. Bilanya digabung jahit, hilang lubangnya. Bila hilang lubangnya, kada jadi 2 rakaat subuh fajarnya hilang, berarti kita kada hidup. Kalau muncul pegiat mujarubat, gabunglah 2 huruf ini. Oh, tulis di ini, andak di muka warung, andak di muka rumah, kayak kuburan warung dan rumah orang. Maksudnya apa? Ini kan menutup. Nah, muncul kan itu. Lalu kalau kita bertemu hal seperti itu paham, ternyata karena ini masalah syad dan dat ini adalah bukan kadakawa digabung, kawai digabung, cuma bila digabung hasilnya nah kayak itu menutup. Nah, jadi hal-hal yang
yang buruk, bukan suatu kada baik, bukan dat kada baik, tapi maknanya ceritanya. Cerita. Kemudian pas malam hari ini. Ketika sudah bertitik, artinya yang baik dapat baik, hasilnya aku juga. Nang berbuat aku juga buruk, dapat buruk, hasilnya aku juga. Maka daripada kesemuanya ada yang disebut dengan huruf ta. Maksudnya apa? Ketika tahu dengan diri, ketika berbuat baik, ketika berbuat buruk, kita tulis keduanya supaya nyaman. Baik buruk kena dengan diri, rujuk akan ke huruf ta. Ketika berbuat baik, anggap aja sholat. Ketika kita sholat, titik 2. Siapa yang sholat? Nih. Sedangkan roh yang pertama sudah huruf tak melihat kata, makanya muncul hadis anta udalah ka'anaka taraka. Ia beribadah seolah-olah melihat aku. Tuhan itu malah mahakan, bahasa terjemah itu malah mahakan seolah-olah melihat aku, padahal bukan seolah-olah, nyata. Amun kita sudah tahu, kenal dengan diri nang ini nih. Allahu Akbar. Gerak siapa? Bila tak gerak tangan berarti kada huruf ta tuh. Kan kada melihat. Ya kan? Allahu Akbar. Siapa yang berkata? Menuduh lidah, cabut roh. Hilang perkataannya. Menuduh tangan yang bergerak. Ada kau lagi bergerak tangan. Lalu siapa yang mengucap takbir dan mengangkat takbir? Nyatalah sembahyang sudah. Nyaman kita sembahyang. Tetap aja sembahyang, tapi ini tahu kita ke sini. Itu nyaman. Ini buktinya ulang belajar tasawuf. Namun kada belajar ke sini, Allahu Akbar. Pasti tangan yang bergerak. Allahu Akbar. Pasti lidah yang berkata Allahu Akbar. Kita lihat speaker nang bergerak. Oh, speaker bergerak tuh aja. Speaker, suara speakernya kada bagus ya. Yalah. Suara speaker jangan ada bagus. Berarti suara orangnya bisa bagus di dalam. Speakernya yang kada bagus. Tuduhannya banyak masih. Itu maksudnya. Ketika kita berbuat buruk pulang. Ya kan? Ketika kita berbuat buruk pulang. Bisakah dipakai ke anak kotor? Aman kata memakai ke anak kotor. Ada tahu bahwasanya setiap roh tadi sudah ditimpakan membawa beban. Berarti kan apa alanya. Tapi disinilah orang yang tapuntal nang kusut. Asa ada mungkin aja pas bejina mustahil Tuhan aja bejina Tuhan pada aja dia nyatai kata. Kadosa jauh-jauh riam kanan mengalirkan setrum ke sini, mustahil riam kanan menyala. Mustahil riam kanan berputar. Siapa yang berputar? Kan setrumnya. Apakah setrumnya berputar? Geraknya balik-balik ini lapah kita mencari setrum itu apakah berputar atau kada? Tapi apa nang menggerakkan balik-balik itu adalah jahir. Sekarang kalau jahirnya buruk, apakah roh itu buruk? Roh aja kada buruk, tetap aja suci. Apalagi jatnya. Nang taputa kita di situ. Yalah, pemahamannya itu nah. Memahami antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memahami di yang sulit. Karena tak akui aku juga anak menuduh Tuhan kada wani. Tak akui makinnya.
Kan takutan. Lalulah muncul kitab perumpamaan supaya mudah. Baik dan buruk adalah warna. Masuk banyala warnanya habang, banyala hijau. Apakah setrumnya berwarna habang hijau? Setrum adalah roh. Kan mudah bagi kita paham-pahaminya itu, nah mudah. Adalah tuduhan kita. Akhirnya apa? Suci tarus. Yang suci mensucikan. Itu maksudnya. Ketika kita berbuat buruk, misal mencuri, mabuk. Mabuk itu kan warna. Apakah roh ini mabuk? Kan ada. Tetap suci. Itu karena suci mensucikan hakikat. Nah ini yang disebut tarikat, hakikat, ma'rifat. Ketika kita mabuk, hakikatnya itu nah aja bola. Yalah. Hakikatnya itu apa? Roh itu kan mabuk. Mabuk itu judul aja, sebutan aja. Roh ada mau mabuk. Itu maksudnya. Itu karena suci mensucikan. Ini bukan bicara hukum. Suci mensucikan itu artinya apa? Istighfar kita masuk ke tahap pensucian, pengampunan. Artinya nang kada ampunannya itu imba sudah mabuk, tak akui mabuk, salah aku salah mabuk. Nang salah tuh mabuk, bukan aku nang salah mabuk. Kan itu bahasanya. Bahasa aja, bahasa hati. Hakikat. Nah, bagaimana suci mensucikan? Sembahyang sama Allahu Akbar, sampai Allahu liman hamidah, doa semuaan begarak. Adakah lagi nang lain? Ketika sujud, ketika ruku, ketika salam, kadakah lagi maduduh nang lain? Nang ini pang orangnya sudah suci mensucikan. Dosa sembahyang nyaman tak? Kalau belajar sembahyang kayak apa aja supaya khusus sembahyang? Anu jar sebelum takbiratul ihram, al-falaq lawan anas baca. Oh berdiri kalau jaga al-falaq kena kalau jaga bintas. Allahu Akbar itu untung tadi aja kelabihan sarakaat bonus ya seko. Bacaan itu sama nang kayak obat habang. Tuh penyakit anu luka luar. Bacaan tuh gasan penyakit luar, penyakit dalam kata kawan dengan bacaan. Penyakit dalam harus mengerti ilmu dalam. Ya kada. Coba aja, harus bacaan kayak apa aja. Allahu Akbar. Adalah yang pernah mengamalkan al-falaq anas sebelum takbiratul ihram. Tiba sudah sembahyang, ada usaha sampai ke Fatihah, babaya tuntung aja. Allahu Akbar kabira. Sampai iftitah aja. Belum tuntung iftitah sudah kemana-mana berjalan. Coba aja. Kada kawa al-falaq anas, bukan al-falaq itu salah, bukan anas itu salah. Ini tuh obat luar. Apa arahnya betadin? Jangan kita tuh betadin obat nggak sana obat luar mengasai. Adalah nak hakun minum betadin obat tabang diminum. Luka. Obat di dalamnya apa? Ampicillin. Akan ampicillin. Sama dia rumusnya tuh. Jadi apa? Tuh. Amun kasini coba aja rasakan biar tak puntal. Nabi itu kira-kira maulah sidin tuh kada khusus sembahyang lalu dibantah. Mau aja. Contohnya apa? Nabi bisa ketinggalan lupa rakaat. Ya kan? Ketika Nabi mencontoh, karena Nabi itu kan dijadikan contoh, Nabi itu bukan kada ingat. Kada mau Nabi itu kada ingat. Tapi apa? Karena contoh, ketika roh ditanyakan man anta, anta. Padahal adalah ambisi itu keinginan roh. Kan belum ada. Kenapa bisa lupa roh? Tuh, kayak itu juga Nabi kan Nabi itu contoh. Amun Nabi itu kada dicontohkan lupa dengan rakaat kayak pakai umatnya. Ya? Amun Nabi itu kada pernah batal puasa kayak pakai umatnya. Dicontohkan semuaan, kadanya nyaman jadi percontohan. Ya, Nabi ditawari sugih, datang Jibril Muhammad, aku bawa pesan Tuhan.
Dua pesan Tuhan. Hendak jadi raja, hendak jadi hamba. Jadi Nabi amun jadi raja kayak apa? Dilayani semuaan, dicukupakan semuaan. Amun jadi hamba, jangan kayak ini Pak. Banu kurang, banu kada. Banu cukup, banu Pak. Adahkan Tuhan jadi hamba aja. Kada mau jadi sugih. Ya? Nah, muncul pertanyaan. Nabi aja kada sugih. Yalah, ada bahasanya toh. Kenapa umatnya hendak sugih? Nabi aja kada mau sugih. Bukan Nabi itu kada mau sugih. Kasugihan Nabi itu amun Nabi hendak kada ada yang menandinginya. Jibril langsung nang membawa. Kenapa Nabi itu kada hendak sugih? Amun Nabi sugih kalau tidak kada kau menurutinya. Kan sunnah aja. Ada akan mampu. Jadi Nabi itu jadi hamba itu untuk menyelamatkan umat. Bayangkan Nabi jadi percontohan. Aku aja sakit. Nabi betakon kayak apa rasanya dicabut nyawa. Akut beliau. Nabi itu menyelamatkan umat sudah luar biasa. Percontohan. Semua para nabi menjadi percontohan. Nah ini makna daripada apa tadi nih. Artinya bahwasanya apa aja yang kita gawe tapi hati-hati di dalam kalimat tuduhan ini membicarakan masalah sugesti. Kalau bahasa pikiran kan bisa ke sugesti bahasanya. Yang ditakutkan itu kan banyak nih. Tuduhan-tuduhan tuh akhirnya kada mungkin jar Tuhan, kada mungkin jar Tuhan kan pasti itu sebenarnya aneh. Akhirnya lah di sini mengambang. Persis sama ketika belajar tasawuf dengan mempelajari sifat Tuhan. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Atau belajar jabarut, malakut, kibriyai, azamah. 4 juga tuh. Di mana pahamnya? Tuh, nafsiyah di mana? Pengikut ya, salabiyahnya di mana? Ma'aninya di mana? Ma'nawiyahnya di mana? Dari huruf sudah tahu. Kalau hendak belajar dengan bahasa itu bisa kita, tapi coba kita mereview yang dahulu. Nang sudah pernah belajar sifat 20, nang sudah belajar ilmu usuluddin, tujibul badan, tujibul qalab. Ya kan? Sampai tuntung kawalah mandak. Karena belajar alam jabarut lagi alam malakut. Bukan salah belajarnya, cuma kita lebih sulit memaham. Memakainya yang paling sulit. Kita lanjut. Bahwa suci mensucikan maksudnya segala apapun judulnya yang kita lihat, yang kita lakukan dan apapun apalnya, jangan pernah melupakan bahwa inilah nang melihat, ini nang kejadiannya Isra wal Mi'raj ini nang betamuan nih. Itu nang betamuan Nabi at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thayyibah. Apa ajar Tuhan? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini orangnya nang ini. Bulikas. Itu namanya melihat. Ini nang melihat ini makanya Nabi ketika ditanya Aisyah, apakah engkau melihat Tuhan? Amun Nabi ditakuni nyata Nabi menjawab kada, karena nang melihat ini orangnya. Sedangkan nang betakun Aisyah syariat, ya dijawab kada. Ini yang melihat sesungguhnya. Itulah Mi'raj. Kemudian ketika segala sesuatu apapun yang kita lakukan, kita selalu melihat siapa yang melihat. Ini orangnya melihat kepada siapa, ini roh melihat kepada asal. Kalau seumpama setrum itu bertamuan dengan tiang kanan selalu berbuat gitu, maka inilah yang disebut dengan huruf ja, menampakkan kebesaran.
Maksudnya apa? Allahu Akbar. Tangan mengangkat takbir, tangan ujar syariat. Ujar orang tasawuf adalah roh. Allahu Akbar, ujar orang syariat yang berkata adalah lidah si anu. Ujar orang tasawuf adalah roh. Adalah di sini yang disembah, adakah yang menyembah? Kan ada lagi, itulah yang disebut dengan huruf zat, kebesarannya. Menampakkan kebesarannya. Tersenyum pada kita, Allahu Akbar. Tahu kalau semua dah tersenyum. Tuh disebut dengan huruf jalalah. Tak langsung bertitik, disebut dengan huruf zat. Disimbolkan pada gigi hanya simbol lambang respon. Artinya apa? Ketika Allahu Akbar direspon, kebesaran itu saking kita tahu itu direspon dengan senyuman. Makanya ketika ditanya apa aja belajar tasawuf, caranya di mana? Takurehin enggak? Kenapa? Karena sudah menampakkan tampak sudah. Nang betakun tampak orang syariat. Takurehin. Ada akan ada jawabannya. Kalau sudah sampai ke sini, sampai kepada roh, mana hurufnya? Mana suaranya? Ada lagi. Tuh nikmatnya kita. Jadi semua huruf-huruf setelah huruf shin ada 17 huruf. Ini kan 19 huruf, potong 2 huruf ini. Sisa 17 huruf. Ya, Nuzulul Quran. Tanggal berapa? Tuh. Nuzulul asal usul diri diturunkan. Tuh. Rujukannya anak muda mencari tanggal. Tanggal samuan kejadian peristiwa tuh Tuhan luar biasa ya. Sampai ke ayat-ayatnya, penomoran ayatnya pun, surahnya pun di angka ini mengandung rahasia, simbol semua. Di angka 17. Sekarang Muhammad berapa? Berapa jumlahnya Muhammad? Mem 4, H 5, Mem 4, Dal 4. Berapa jumlahnya? Tuh. Tuh. 17. Jadi ada juga yang dipotong. Muhammad ya, asalnya Ahmad. Kalau Muhammad asalnya Ahmad, apa yang dipotong sini? Berarti huruf mim menjadi samalah pada 4 huruf. Berapa jumlahnya? Berarti Ahmad ini adalah nur. Ini Muhammad adalah jahir. Jadi kadang alih mau ukur tanah. Ya kan? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ambil ya tanahnya tuh, contohnya. Bacakan itu. Ada derajat tanah kalau sudah di bawah 17 sampai ke 14. Jangan diulah rumah. Ulah masjid. Bila diulah rumah, diami aja rumah kada mau jadi kita. Berusaha apa aja kada mau jadi. Karena ini belum penjahiran. Tapi bila 17 ke atas gawe aja. Nah, harus membuktikan pulang ke bukti orang tasawuf, ia tenang. Kemudian apa? Budaya di dalam tasawuf
Semua huruf ini kan hidup karena roh. Bagaimana menghidupkannya? Makanya selalu ada. Cek. Kenapa kita ungkapkan ini? Supaya tahu bahwasanya banyak rumus-rumus atau banyak sesuatu yang sering kita dengar. Ini nomor 17. Nang tabuka di berapa nomor sudah? Nah, 19, 17, 14. Belum lagi yang lain. Kalau 19 berarti sudah jahir samuan, sudah melingkupi. Berarti 17 adalah bahan daripada atau sebutan daripada 19. Nah, pahami. 17 berarti jahir. Ya kan? Muhammad jahir sudah. Sebut batang. Kalau bismillahirrahmanirrahim berarti sudah memiliki sifat nang jahir nih. Nah, mana bagusnya kira-kira? Bila hendak ini sama dengan kaum bibit pertama. Ini selanjutnya kejadian perebutan kota Mekah. Angka di 19 itu sudah kita buka aja. Makanya panas 19 pas pabrik maulah ubat salap 19 panas. Padahal kan ini perebutan kota Mekah. Panas memang. Nah itu budaya. Bahwasanya kalau masih merujuk kepada huruf, rujuk akan juga kepada angka. Bahwa angka itu 1 sampai 9. Kemudian bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 19 pada sebutannya 1 dan 9. Cek ya semuaan surah kan berakhir dengan angka 9. Tinggal menjumlahkan aja lagi, pasti bingung menjumlahkan. Karena kita lain ya. Sudah kita jumlah. Cek ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu jumlah huruf. Nah, kalau jumlah huruf ini berarti semua makhluk. Karena semua makhluk itu akan memiliki sifat dan karakter semua. Ini kan bismillahirrahmanirrahim sudah mencakup semua. Maka dihitung semua. Cek. Kena dibagi sekian, pasti ujungnya 9. Menemukan di situ. Karena ada ini yang menyampaikan ilmu-ilmu seperti ini. Lalu kita buka rumusnya. Jadi kita simpulkan. Pada malam hari ini alam nur ada 11 huruf, kemudian alam kita sebutnya alam dunia atau alam penjahiran sudah memasuki berapa huruf? 2 tambah 2 4 tambah 2 berarti 6 huruf. Yaitu sin, shin, shot, dot, to dan za. Maka sin dan shin ini anggap aja manusia ini seikungan tubuh yang sudah hidup. Shot, dot, to dan za adalah sifatnya. Artinya yang disebut bismillah insan itu yang ini. Nah, lalulah kepada sifat-sifatnya. Sekarang jantung Al-Quran apa? Ya shi, ya insa. Dan jadi surah Yasin merupakan jantungnya Al-Quran. Tuh, itu maksudnya. Jantung Al-Quran. Bahwa di dalam tubuh manusia itu nang paling utama tuh mengenal nang dua nih dahulu. Tuh, bila ini kada dikenal sama kada berjantung udah kada berdetak lagi jantungnya mati. Kenali diri, kenali nyawa. Ya kan? Kenali diri, kenali nyawa. Maka di surah Yasin ini banyak akhirnya ketika diri ini lupa, ketika diri ini berbuat buruk dan sebagainya, nang siapakah?
Ya, nang siapakah buka surah Yasin ayat 2. Nih, ketika berbuat baik, ketika berbuat buruk, ketika lupa, ya kan, dan sebagainya. Buka surah Yasin ayat 22. Wa ma liya'la wudu lazifatarani wa ilaihi turja'un. Ujar Tuhan. Ya Tuhan. Memadakan siapa semalam, ya kan itu di bahasa kita nih. Nah, pakai itu buliknya kemana kan? Wa ilaihi turja'un. Wah, hanya ingat kita. Nyaman aja. Jadi kalau hendak menyadarkan nang siapa aja, ini masalah sifat. Jadi yang paling terbanyak surah-surah di jantung Al-Quran ini paling banyak surahnya. Paling banyak surah-surahnya. Kalau gasan untuk dibudayakan cuma yang paling mudah dan paling umum Yasin ayat 22. Itu umum untuk apa aja. Orang ini misalnya aku ya lali atau peringatan, bagus 22. Misalnya ada kata guran, nih ayat 22 aja. Ada ngalih ada. Tapi apa? Bila memakai ayat 22 duduk kita harus ke sini. Tuh. Ambil baik. Kan kita sudah tahu, adakah manusia di muka bumi ini nang kada berasal daripada air. Lihat di baju. Bila sudah kada terlihat lagi bajunya, bukan hilang bajunya tapi kada terlihat lagi. Bukan ditumpah dibuang kena, bukan itu. Bila pandang bajunya, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasyabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Kada ada lagi kita lihat banyu sidin soikungan sudah anyar kita takuni banyu. Wa ma liya'budu lazifatarani wa ilaihi turja'un. Wahai si fulan bin si fulan, siapa yang mengadakan engkau? Buliknya engkau kaina ke mana? Kan kita menakuni banyak sama. Alastu birabbikum. Kalau bala syahid, benar engkau Tuhanku. Iya, sudah bala syahidnya tuh ya ada proses ini. Jangan tidak, jakanya kada menjawab bala syahidnya kada harapan ada. Kalau hendak menggunakan. Jadi ada banyak di dalam surah Yasin itu hendak membungkam ya juga kan surah Yasin tuh. Banyak, hampir daripada 83 itu adalah ayat berfungsi semua ayatnya. Itulah yang disebut dengan jantung Al-Quran. Main apa saja pandang banyu. Bila sudah pandangan banyu hilang banyunya, hanya tarik nafas hiut. Ujar kita dihiut. Tarik sampai ke ubun-ubun. Sudah mahiut itu apa? Ketika banyu tadi sudah kada pandang lagi, dia kada ada lagi banyu, kada ada lagi kita. Yang dipandang kada ada lagi, duduklah pada roh. Seolah-olah kita ini mengulang kejadian. Alastu birabbikum bala syahid. Tujuan kita tahu. Bini kah kamu ditagur sare? Dah. Aki kah sama aja juga? Enggak ada boleh duitan. Kalau pindah ke tulahan. Kenapa? Karena Quran sama kuitan dengan Quran buruknya dibaca kada kawan. Bahasanya itu. Artinya kenapa kada boleh hanya didoakan. Nah, itu Bang pulang. Boleh yang setara dan juriat ke bawah. Namun orang lain boleh. Ya, namun orang lain boleh. Sekali. Kalau hendak menggunakan itu. Jadi salah satu jantung Al-Quran di surah Yasin, ayat yang terbanyak dan umum. Silakan dicoba di surah Yasin ayat 22. Mandi kah amalkan itu? Mandi itu pandangi dulu banyaknya. Tapi paling bagus ini adalah dengan air wudu yang terakhir. Jadi kalau hendak menggunakan surah Yasin ini dengan air wudu. Kalau yang ketiga membuang sesuatu yang buruk-buruk. Kalau yang kedua ini merekatkan.
malih benar jauh hilang terus kada mau bawa parak tuh banyak udon yang kedua ambil kasin dua-dua dari mana ikam ke mana ikam tuh coba aja lingkit asal kau menakuni takuni banyak tadi no seolah-olah kita tuh menakuni banyak padahal membaca wa ma la budul lazi fatarani wa ilaihi turja asal kau menakuni karena apa aja harus ke banyak karena kejadian kita daripada banyak kada kawa ke tanah kawadai kawal aja kawai juga coba luput wat anunya medianya luput kita kada dari wadai dari banyak itu paling harus cegah dari banyak makanya ketika Nabi di dalam perjalanan meruqyah awak orang panas dengan air juga apa aja dengan air. Mungkin itu yang bisa kita uraikan dalam kajian kita pada huruf ta dan huruf za. Seperti biasa kajian ini akan kita tutup lebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.